Mulai nu. Ya Pak Haji. Ini ada yang live nih? Enggak. Enggak, Haji. Mulai nu. Ada Pak Haji. Ya Pak Haji, tadi kan Tiara Marlen sudah datang ke Depok tuh, ya kan, terkait dari lapor diri itu Pak Haji. Tadi juga sempat ditanyakan bahwa masalah pemberian uang 5 juta itu Pak Haji, itu gimana tuh? Dia kan mengakunya untuk bayar podcast Pak Haji. Apa benar seperti itu? Gini loh. Pertama sekali kan tadi nggak assalamualaikum ya. Oh, iya. Lupa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi apa kata Tiara Marlen, dia ngasih duit 5 juta gitu. Itu sangat bohong ya. Karena dia ngasih duit waktu itu 2 juta. 2 juta. Itu ada saksinya juga. Terus dia minta waktu itu hitam di atas putih. Masa saya nggak mau dah saya. Jadi karena saya nggak mau menerima waktu itu, saya mau mengembalikan, dia nggak mau. Dia bersikeras juga mau ngasih. Akhirnya dengan dengan rasa terpaksa saya harus menerima. Yaudah saya terima. Kemudian berlanjutlah waktu itu saat itu karena ada salah seorang daripada tamu saya mengetahui bahwa dia waktu itu merekam di atas rumah saya tanpa izin dari saya. Kemudian terjadilah sedikit dialog lah ya, kurang tepat ini dilakukan seperti itu di atas rumah saya. Akhirnya dia minta maaf lah waktu itu. Maaf, sorry ya, akhirnya dihapuslah. Dan minta maafnya waktu itu sudah saya beri maaf, sudah selesai, kita anggaplah persoalan kan sudah saya beri maaf. Nah, jadi saya rasa masalah itu sudah clear. Nah, masalah duit memang 2 juta dia kasih, bukan 5 juta seperti yang dia sampaikan itu. Ya. Soalnya di atas rumah waktu itu banyak itu masih ada rekamannya sama Bali, ada sama si Marisa di atas rumah juga. Bahkan ada juga teman almarhum itu si Emang Laka di atas rumah. Pak Haji, yang hitam di atas putih itu katanya Tiara Marlen adalah kayak perjanjian, dia pengen tiap bulannya nanti akan ngasih ke Gala, benar nggak sih? Iya, itu memang benar. Dia ngomong bahwa dia akan mengasih Gala setiap bulan, tapi buat hitam di atas putih. Oh. Nah, saya nggak mau. Saya nggak mau. Kalau mau mengasih, ya kasih aja. Kalau nggak, ya nggak apa-apa. Saya tidak meminta. Kami pihak keluarga tidak pernah meminta-minta. Ya. Kalau ada yang mengasih karena ini sifatnya anak yatim piatu, ya kasihlah. Tapi kalau nggak apa-apa. Ya. Karena bagi saya meminta-minta itu kuranglah tepat ya dengan keadaan belanja cucu saya kan belum begitu besar lah ya. Jadi sehingga waktu itu dia minta ada hitam di atas putih, saya akan kasih. Setiap bulan saya nggak mau. Nggak usah dikasih. Tapi setelah itu dia pernah ada ngasih sesuatu nggak setelah yang tadi Bapak nolak yang hitam di atas putih itu? Enggak. Dia udah menjalankan belum? Nggak ada sama sekali. Cuman hanya yang 2 juta itu berarti yang 2 ditanggap juta aja ya? Yang 2 juta itu. Itu pun sebenarnya duit itu kemarin andai kata waktu kan mau ada pertemuan di kantor kepolisian di Depok kan, waktu mediasi yang diprakarsai oleh pihak kepolisian kan, saya mau mulangin sebenarnya duit 2 juta itu, mau mulangin saya duit, cuman dia nggak datang. Jadi waktu itu saya hanya mau bertemu waktu itu hanya akan memulangkan dan bukanlah memaafkan dia, bukanlah artinya mendamai, bukan. Nah, jadi saya datang ke situ, niat saya mau memulangkan uang 2 juta. Kenapa? Karena hanya 2 juta udah heboh banget kan. Dan waktu itu saya tidak mau menerima sebenarnya. Dia paksa juga saya menerima, dan akhirnya saya terima. Nah, seharusnya polemik itu sudah tidak perlu diperpanjang. Tapi di situ kan terpanjang oleh dia. Saya bingung. Padahal dia sendiri yang memberikan. Nah, saya nggak mau. Apalagi hitam atas putih kan. Iya. Oke Pak Haji, memang sebelumnya Tiara Marlen sempat ingin mengajak Pak Haji podcast gitu. Enggak ada. Karena dia bicara uang 5 juta itu 2 juta Pak Haji terima, 3 juta itu kata dia tadinya pengen buat podcast. Enggak ada. Dia waktu itu ingin datang ke rumah juga. Ya tidak apa-apa, datanglah. Jadi dia waktu itu berterima kasih Pak Haji sudah mau menerima saya, kan saja datang aja, tidak ada masalah. Kita kan nggak ada masalah. Saya waktu itu saya tidak memikir bahwa dia pernah bermasalah dengan anak saya Puji. Saya nggak tahu, benar-benar baru di atas rumah lah saya tahu bahwa dia pernah menyinggung-nyinggung masalah Puji waktu di podcast ya. Dia iya kan?
di atas rumah lah baru saya tahu. Makanya Puji waktu itu agak Nah, makanya welcome-nya sama Puji dia. ya nggak menerima waktu itu kan. Tapi saya selaku papanya sudah menerima karena menurut saya nggak ada masalah. Setelah di atas rumah lah baru dibuka. Nah, itu masalahnya kan. Tapi saya waktu itu sudahlah karena sudah terlanjur ya sudah semuanya sudah dikelirkan lah di waktu itu ya udah maaf. Saling dia nangis minta maaf ya udah saya maafkan. Saya pikir udah selesai sampai di situ. Ternyata berlanjut. Lanjut permasalahan. Nah ini Pak Haji katanya dia pengen nyamperin ke Pak Haji, pengen minta maaf langsung katanya. Ingin Setelah berdamai. di mana dia tersangka gitu. Di mana Pak Haji menerima mungkin kalau dia mau datang ke sini? Sepertinya untuk persoalan ini untuk sementara sih saya kuranglah elok saya terima. Nggak perlulah saya bertemu dengan dia. Nggak perlu saya bertemu. Dan kasus ini akan terus. Tapi dari dia sendiri juga mengatakan Pak Haji, harusnya kan yang protes itu Dodi, kenapa malah Pak Haji yang protes kata dia gitu, karena yang di ini itu kan Karena anaknya ditahunya gitu. juga dari si Dodi sendiri. Begini ya, di dalam hal itu kan di situ kan ada anak saya, ada cucu saya, menantu saya itu kan saya udah bilang bahwa itu sudah bagian daripada anak saya, ya, dan juga udah bagian daripada saya. Karena menantu saya itu begitu ijab kabul dengan bapaknya itu sudah tanggung jawabnya daripada anak saya, dan anak saya tentu bagian daripada diri saya, dan dirusaknya nama baik daripada menantu saya tentu berakibat kepada cucu saya, tentu berakibat kepada anak saya. Tentu saya tidak merasa senang dari itu. Wajar dong saya meluruskan, wajar dong saya meminta keadilan, wajar dong saya melaporkan. Maka saya coba melaporkan karena menurut saya ini sudah kelewat batas. Saya coba melaporkan. Ternyata hukum pun memang mengatakan bahwa ini adalah perbuatan salah. Nyatanya kan dijadikan tersangka kan. Tadi juga Tiara sempat bicara bahwa sebenarnya dia ingin damai dari 3 bulan yang lalu sebelum dia menjadi tersangka. Dia bicara seperti itu seakan-akan kayak didorong oleh pendampingnya atau lawyer yang tadi di pengakuannya seperti itu tuh Pak Haji. Jadi dalam arti bukan dari pure dia katanya. Kalau bagi saya sih Bukan urusan Pak Haji. iya, pertama itu bukanlah urusan saya. Yang kedua bukan masalah urusan saya. Kalau dia ngomong seperti itu, kita bisa lihat dari Tiap live. iya, dari live-nya atau umpamanya dari YouTube atau dari apa, kan banyak itu omong-omong yang iya, yang kadang-kadang tidak mencerminkan apa yang disampaikan tuh. Kalau memang seperti itu yang dia sampaikan, dia ingin damai, tetapi omongannya, pembicaraannya yang dibicarakan atau yang disampaikan lewat posting-postingnya kan kurang tepat menurut saya. Jadi tidak sesuai itu apa yang diomongkan dengan yang kenyataan di lapangan. Kalau menurut saya kurang tepat. Artinya sejauh ini kalau dia walaupun nangis-nangis mau minta damai sama Pak Haji untuk saat ini masih menutup ya Pak Haji? Tidak ada masalah. Lanjut kasus ini. Oke, untuk kasus ini juga kan ancamannya di bawah 5 tahun penjara. Dalam arti tadi saya juga sempat tanya ke Kasat, ini kan di bawah 5 tahun penjara ya hanya wajib lapor saja, tidak ada penahanan. Itu gimana Pak Haji? Nah, kalau soal itu tentu kita serahkan ke hukum. Yang jelas saya menyerahkan ke hukum. Pasal mana yang diterapkan kepada dia, tentu pihak polisilah, kepolisianlah, pihak hukumlah yang lebih paham. Ya bagi saya intinya perbuatan ini salah dan ternyata hukum memang mengatakan bahwa itu salah. Nah, soal umpamanya sekarang dia hanya tinggal lapor 2 kali seminggu, tentu ujung-ujungnya nanti ke pengadilan. Di pengadilan udah pasti ada keputusan. Itu menurut saya. Nah, berapa keputusannya nanti ya kita lihatlah nanti. Hukumlah yang akan berbicara dan para wartawan lah tentu yang akan mengawal kasus ini kan. Itu. Tapi Pak Haji dia minta dipertimbangkan karena dia punya anak kecil katanya, mohonlah didamaikan Diringankan. saja katanya. Apakah dia tidak pernah mempertimbangkan kami dulu? Saya juga punya anak. Anak saya sudah tahu dengan malu loh. Kalau anaknya mungkin masih kecil-kecil mungkin belum tahu dengan malu. Anak saya sudah besar, udah tahu dengan malu. Udah mengenal rasa malu. Anaknya masih kecil, karena ada yang berumur berapa setahun kada sekolah saya. 2 tahun. Iya. 2. Nah, itu belum tahu lah dengan rasa malu itu kan. Iya. Tapi anak saya lebih paham dengan rasa malu kan. Jadi menurut saya itu bukanlah suatu alasan. Pak Haji, ini kan dia juga sempat menyinggung si Dodi, tahu karena dari cerita si Dodi juga, apa Pak Haji akan menyeret juga Pak Dodi ke jalur hukum? Bagi saya semua persoalan itu
tentu Tiara Marlen lah yang akan membuka semuanya. Hanya saya melaporkan Tiara Marlen. Kemarin menurut saya perkataan dan apa yang disampaikan di media itu kurang tepat, saya laporkan. Namun siapa-siapa yang berkomplot di situ tentu saya tidak tahu. Siapa-siapa yang menjadi dalang situ tentu saya tidak paham. Nah, kalau seandainya dia bukakan ini orang, ya itu tentu hak dia dalam rangka membela diri. Tentu walaupun ujung-ujungnya nanti tentu hukum dan pihak kepolisian lah yang akan menentukan siapa-siapa yang terlibat. Tentu kita lihat dan kita tengoklah sampai ke depan. Oke Pak Haji, kita ringan sedikit nih. Oke. Gimana nih Torik dengan Puji nih asmaranya nih?